Jadi anak muda ya, bobotoh Persib Bandung dimanapun berada nih ya, jangan lupakan sejarah. Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam. Pahlawan revolusi adalah korban. Bu, ya, mereka pahlawan, korban keganasan gerakan G30S. Ketemunya kapan, Jin? Ketemunya itu tahun 1994. Tanggal 19 September waktu Pak Ibu ulang tahun. Langsung menikah nih. Jadi gini loh ceritanya, Mas saya aja cerita ya. Jadi gini, temennya Dimas namanya Andi. Mas Dimas sama Andi. Sahabat kakak ini kakakku ulang tahun. Bawalah ini Mas Dimas di sini. Ya udah, dia melirik aku dan naksir. Oh, jadi Kang Dimas yang naksir duluan. Gak apa-apa lah. aman loh. Gak apa-apa lah, coba duluan ya. Pak Firman adalah kita tidak meninggalkan sholat. Eta sholat lima waktu. Karena memang Pak Firman dan kondisi apapun dia selalu sholat. Tidak masuk wudhu. Maupun mau sholat wudhu, mau enggak juga kalau ada. Mau tidur wudhu, mau apapun wudhu. Memang kalau dalam perjuangan Pak Firman itu kalau menurut saya memang sangat gigih mempertahankan dan selalu ingin kita menghormati itu. Ya, makanya ya kita ketahui dalam sejarah juga kan bahwa Pak Firman Sampai bertanding ya, tidak mau jauh dari prajurit. dimana waktu itu Terima kasih kepada masyarakat Bandung. Jawa Barat. 2004 Jawa Barat udah langsung bikin nama Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution sebagai Jalan utama. Terima kasih atas penghargaannya. Ditunggu Jakarta ya. Hei, bobotoh samunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah Lur, saat ini saya berada di Museum Sasmita Loka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Keren, subhanallah. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa ini, bingung. Di depan saya ini ada orang-orang istimewa. Ada Ibu Ina, beliau cucu dari Pak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Sampingnya suaminya ternyata Bapak Dimas, beliau cucu Jenderal Besar Sudirman. Subhanallah. salam kenal. Apa kabar, Akang? Baik kan, baik. Ibu. Tapi yang jelas saya bahagia karena di depan saya ini ada cucu-cucu legenda para petinggi TNI Angkatan Darat. Keren. Apa kabar, Teten? Baik Kang, baik, sehat Kang. Saya Gimana Kang? Saya alhamdulillah baik, alhamdulillah nih. Berkat Bapak Majen TNI Tito Arief Wibowo yang membawa saya ke tempat ini dan bertemu akan sama Teten. Bu, nuhun Bapak izin. Subhanallah, pokoknya keren. Kakak kelas saya, Pak Ibu. Oh, Bapak di SMA 3, SMA Teladan 3. Kakak kelas saya, iya. Oh, iya. Kita sama-sama alumni SMA 3. Wis, alumni SMA 3 Jakarta. Teladan. Teladan. Lupa teladannya. Iya, Teladan. Kalau Akang dulu SMA di mana? Sama 8 Kang. Sama 8. Sama orang pinter Kang. Oh iya. Ini teladan, ini pinter, sama-sama membanggakan. Sama-sama membanggakan. Nah, kita mulai dari Teteh aja dulu ya, sebagai tuan rumah nih. Museum Sasmita Loka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Itu mulainya kapan ya? Menjadi museum kan sebelumnya kediaman beliau. Sejak kapan itu? Museum ini didirikan, aku agak lupa bulannya ya, cuma tahunnya 2008. Oh iya. Nah, mungkin nanti akan kita bisa lihat lagi di patung peresmian yang ditandatangani oleh Bapak SBY ya. Pada saat itu kan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 ya. Desember. Oh iya Desember benar. Siap. Desember 2008 ingat suami saya. Sekarang aku lagi hamil sama kedua jadinya ada. Sama ada Bapak Yusuf Kala juga. Jadi itu ada Kasat ya. Sama datang ya. Pak Parna semua lengkap.
Dulu banget siapa di mana? Dan Joko Santoso. Bapak Joko Santoso. Iya, itu 2008 jamnya kan. Bulan Desember. Pada saat Opa ulang tahun, Opa memang kan 3 Desember. Oh iya, 3 Desember. Gitu, jadi kayaknya emang sengaja deh. Kayaknya Oma ada permohonan gitu. Ya. Keren. Iya. Itu dipersembahkan dari almarhum Bapak Jenderal Nasution, Pak Nas ya, Pak Nas, kita panggil Pak Nas, dipersembahkan untuk negara ya, untuk museum. Iya, jadi ada ceritanya nih Mas, jadi waktu aku SMA, kita tuh nunjukin Opa, ngobrol sering ya kan ya gitu. Terus Opa bilang, satu hari itu kalau saya meninggal gitu, saya ingin rumah ini jadi museum gitu. Dan ini rumah pribadi, bukan rumah dinas gitu. Mungkin Allah dijaga ya, Opa dikabulkan gitu. Jadi rumah ini adalah rumah pribadi ya gitu. Jadi waktu itu hadiah perkawinan dari orang tuanya buat rumah sama Opa gitu. Jadi ini kalau rumah dinas kan rumah pribadi. Oke. Jadi saya menikah tahun 1923. Bang deh. Berarti sekarang 2024 Iya. sudah 101 tahun. Satu-satu. Ya. Gitu. Jadi pertama tuh rumahnya Sultan Makassar, Iya. Jadi itu Jenderal Jepang, Ya. Jenderal Belanda, kemudian Opa gitu. Dan setelah Opa ini selesai Opa, Jenderal Indonesia yang ini penutupnya adalah Jenderal Indonesia yang masih katanya gitu ya. Terus udah gitu, ya udah akhirnya tahun 2008 itu jadi museum. Saya tinggal di sini 34 tahun. Dari saya lahir tahun 2004 sampai 2008. Ya. Mengenang beliau setiap tanggal 30 September itu saya suka gimana ya? Izin, waktu saya masuk ke dalam museum, perasaanku terharu ya, emosional juga iya, apalagi melihat diorama patung-patung para anggota diorama yang gedor ke kamar almarhum ya. Ini kayaknya kurang ajar banget ini. Biadab, kejam. Tapi itulah yang terjadi. Nah, ada cerita-cerita lain nggak yang Ibu Ina tahu seputar kejadian itu dari orang tua Ibu Ina ceritanya? Pastinya ya Pak ya, pastinya kami tuh sebagai cucunya, kebetulan kan kami tinggal di sini ya. Jadi ceritanya pas tante ada meninggal, kemudian kan anak mama saya tinggal sendiri. Kan mama saya kan Yanti Nasution, anak nomor 1, sama adik Irma Suryani Nasution kan. Terus adik Irma kan meninggalkan kan, gitu. Jadi tinggal mamaku 1 orang sendiri. Nah kemudian mama kan melahirkan kami 4 orang anak perempuan semua, gitu. Jadinya tuh kami dianggap sebagai pengganti adik Irma sama Opa dan Oma. Jadi kami tuh nggak boleh jauh dari Opa Oma. Nah Opa dan Oma tuh memang memberikan legacy kepada kami 4 cucu perempuan ini untuk menceritakan mengenai sejarah daripada keadaan zaman 30 September 1965 itu. Jadi Opa-Oma tuh selalu cerita bahwa Opa Oma bercerita kepada kalian, begitu juga dengan Mama, supaya nanti akan kalian teruskan kepada generasi muda seterusnya gitu. Dan ini teman-teman kita kalau datang ke sini, kita sekalian mau Mas jadi guide gitu ya. Dan begitu susahnya bertemu dengan Opa, harus lewat ajudan dan sekretaris dan sebagainya. Tapi kalau lewat jalur cucu itu kan cepat. Oh iya betul. Sampai sekarang masih gitu ya kan ya. Oke, setuju ya. Setuju. Oke deh, sampai Serang. Jadi ya gitu. Jadi keadaan di sini seperti yang masih ada di film ya, karena tapi kata mamaku dan Opa Oma 3 kali lebih serem sebenarnya. Lebih sadis. Ya, lebih sadis. Itu diperhalus ya. Diperhalus gitu Mas. Cuma mama juga suka cerita gitu loh. Kalau kan aku tinggal di sini ya, jadi kalau keadaan tuh tanggal 30 September ini tuh emang lebih gak enak di rumah ini. Maksudnya kita tuh lebih merasa lebih nggak nyaman, lebih apa ya, lebih emang karena emosional ya. Emosional. Terus udah gitu ya kita ceritain lah sejarahnya kepada kami gitu ya, cucunya empat, supaya kami bisa meneruskan kepada teman-teman. Pada saat itu kan kami kan waktu masih SD, SMP, SMA, kuliah itu kan masih generasi muda banget gitu kan. Kalau sekarang muda banget. Sangat muda. Jadi ya oma opa tuh bilang bahwa rumah itu nggak pernah mau meninggal. Oma yang bilang. Karena nanti kalau saya itu misalnya di bekas guru saya tampil atau misalnya pas beneran itu pintunya saya ganti, itu tidak akan memberikan sejarah kepada nanti generasi penerus hingga sampai kapanpun gitu loh Mas. Jadi kalau dia teman saya datang ke sini, terus sekarang anak-anak saya datang ke sini, betapa bahagianya kami bisa menceritakan yang sebenarnya dari saksi sejarah seperti itu. Kayak ibu saya nih Mas,
ibu saya kan yang dirawat tiap hari. Ya. Dan orang nggak ada tahu kan bahwa pada saat mama saya loncat di jendela itu tulang kaki mama saya itu masuk dalam dalamnya. Jadi mama saya itu selama dari umur 54 baru dioperasi, baru pakai pen, itu dari dia umur 13 tahun, jadi setelah berapa tahun, berapa 2 tahun, 19 tahun baru dioperasi itu 2004 gitu. Nah kalau opa-oma ya bercerita bahwa kalau yang pas opa itu loncat ke sebelah, itu opa sebenarnya masih mau melawan gitu loh. Jadi opa lihat kan mereka ada di tenda, terus kata opa saya harus kembali dan melawan mereka. Tapi oma bilang ke opa, kamu masih butuhkan opa darah, itu kan nggak ada di film. Jadi mungkin saya sampaikan supaya ya untuk pelajaran buat kami lah semuanya gitu ya, bahwa begitu negarawannya beliau Ibu Nas dan Pak Nas gitu sangat mencintai negara ini, sampai Ibu Nas bilang begini Pak, hanya boleh ada satu korban di rumah ini. Kan lihat anaknya dari tembak ya. Opa tuh mau melawan PKI-nya karena ya jiwa militer ya, itu kan masih militer otomatis ya. Jadi opa tuh nggak terima anaknya di tenda, opa mau melawan, bilang ke oma, saya akan melawan mereka. Kata oma, hanya boleh ada satu korban di rumah ini. Negara masih sangat membutuhkan kamu. Nah pas oma ngomong gitu, ada tembakan Mas, ada film kan jeder, ya kan? Panas jatuh. Dan oma bilang saya sudah siapkan jika kamu mau dibunuh di kedutaan Irak, karena kan kebantu kalau kedutaan, dan saya sudah siapkan ada drum. Itu opa ngumpet di dalam drum Mas. Jadi opa tuh meringkuk gitu loh. Ya kalau militer kan mungkin kan persiapan, ya mereka kan udah latihan segala ya, maksudnya udah siap lah seperti itu. Dan oma udah tahu karena opa itu pernah dibunuh tahun 1942 oleh PKI Madiun itu. Tapakan ya? Musuh ya, musuh. Iya, udah pernah lah gitu. Jadi oma bilang, satu hari kamu akan dibunuh dan satu hari kamu akan difitnah. Itu semua omanya. Gitu. Dan kami juga rumahnya ini dan 42 Mas gitu. Ada 2. Jadi di sebelah sana juga banyak kejadian sebenarnya. Sebelum kejadian itu sudah mempertanyakan lah gitu. Makanya mungkin opa dengan 6 teman lainnya sendiri sudah mempersiapkan, dan mereka sudah mempersiapkan mental bahwa suatu hari akan diculik dan dibunuh. Dan itu terjadi Mas, dan 7-7-nya ini punya insting yang kuat gitu. Kalau pihak Lea, mamaku yang ambil Om Pia ada galau, enggak AC meledak ya, mamaku juga mungkin udah stres, mamaku yang panggil. Kemudian dari itu tuh Mas, dari pintu itu mamaku sambil tiarap, kan ada ajudan opa saat itu kan Om Aldan sama babysitter Tata Alpia. Cuma mamaku itu ngikutin Om Pia terus gitu. Kata Om Pia, kamu tiarap tapi gitu. Mamaku tiarap di sana, terus aku tanya mama gitu kan, apa yang mama lihat gitu. Mama cuma lihat kayak yang di patung itu Mas. Oh, yang di patung itu. Ya, jadi cuma ngeliat Om Pia tuh lagi kerubungin, terus ditodong sama senjata, terus Om Pia sama senjata. Aku tanya mama, apalagi yang mama lihat? Udah gitu ya cuma kayak digiring kata mama. Saya pengen lihat Om Pia diapain gitu, terus digiring ke depan. Masukkan truk. Dan kebetulan truk di rumah ini 100 orang cakar dirawat Mas. Oh. Kalau kemarin kata Ibu Edi, ada hubungannya juga ya? Nggak begitu tahu sih kalau di Gerwani ya Mas. Cuman Gerwani kata mamaku sudah di rumah sebelum kejadian ini. Mungkin Bu Edi itu cerita dari mama juga ya, gitu ya. Jadi tapi Gerwani sering Mas nyanyian mereka gitu di depan ini gitu. Jadi mamaku sama oma sampai seumur hidup. Kalau omaku cerita banjir darah sih rumah ini. Karena kan kata adik sekitar 6 sampai ada yang bilang 6, ada yang bilang 9, aku juga lupa ya oma, aku nggak tahu. Cuma ada yang masuk dalam kandungan tante adik gitu. Dan itu kan tante adik kan di gendongnya sama om aku ya, adiknya om opa yang paling musuh. Itu jadi waktu digendong kan salah buka pintu, adiknya opa itu sebenarnya nembak tangannya apa sih adiknya opa itu nembus. Jadi tangannya adiknya opa udah tembak Ibu Mardia. Ibu Mardia masih ada sih, cuma sudah dimensia. Sudah sepuh Dan sudah nggak ingat apa-apa. Dimensia kalau belum masih ingat biasanya sama Bu Mardia, Opa Hamdan, mamaku. Sampai mamaku itu. Oh iya, makasih ya. Terima kasih ya. Semangat terus. Keren. Jadi
gitu Mas Emad, apa namanya dia sini tiap tanggal 20 September sih menarik ya maksudnya. Saya sejak SD sampai hari ini nggak pernah bosan nonton film itu, memang sudah berkali-kali dan memang sejarah dan saksi sih. Jadi anak muda ya, bobotoh Persib Bandung dimanapun berada nih ya, jangan lupakan sejarah. Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam. Pahlawan revolusi adalah korban. Bu, ya, mereka pahlawan, korban keganasan gerakan G30S PKI. Jam 4 pagi bergeraknya. Orang masuk sholat subuh, lu teh malah kalau ganggu aja ya. Ganggu aja, berarti mau sholat subuh, wirid, dia nggak bunuh kacau. Pokoknya gitu kan, pokoknya kata mamaku mengerikan di dekat. Ya. Jadi ini juga menjawab bahwa film itu rekayasa. Dan benar rekayasa Allah. Betul. Dan aku juga setuju sama mamaku tahun 2017 yang dibilang sudah bikin film dari versi baru. Nggak setuju sih aku juga lupa. Kenapa Mas? Pada saat itu kan 99% saksi hidup masih ada. Anak-anaknya masih ada. Ya. Kayak opa mamaku masih hidup. Siap. Aku umur 9 tahun itu tahun 1983. Mamaku masih ada. Nah kalau sekarang saksi hidupnya udah banyak yang nggak ada. Siap. Kalau mau dibikin lagi, aku sih Versinya beda pasti. Dan nuansa lalu jiwanya beda lah ya. Jiwanya beda. Om Arifin luar biasa sih. Siap. Tante Jajang. Waktu itu sempat ketemu tahun lalu. Siap. Bapak Arifin Cenur sama luar biasa sih. Ya itu juga contoh buat sutradara kita yang sekarang ya Mas. Siap. Bikin sejarah yang kayak Om Arifin Cenur gitu loh. Luar biasa sih. Maksudnya Om Arifin tuh aku lihat banget ya gitu. Om Arifin tuh banyak banget survei, langsung ngobrol sama sejarahnya. Jadi dia kan juga dapat ilmu yang banyak ya. Surveinya juga setahun. Keren. Pantes dapat Piala Citra, semua Piala Citra kan buat Om Arifin. Memang kalau membuat sebuah film itu harus belajar dulu mengetahui seluk-beluk apa yang terjadi di balik itu sampai akhirnya menjadi sebuah naskah. Iya, apalagi apa sih true story. True story, ya betul. Iya kan. Jadi ini menjawab keraguan bahwa kejadian di film itu semua rekayasa hanya dibuat-buat. Nah itu ternyata tidak. Kami korbannya, keluarganya. Mungkin akan ada musibah. Ya karena nggak mungkin akan ada kesaksian pacar sembilan ada momen tadi juga harus berpikir ya. Makanya aku kalau ada pertanyaannya ini udah progres aku nggak pernah menjawab. Tapi kalau setiap generasi muda apapun siapapun itu mau generasi kapanpun bertanya kepadaku mengenai sejarahnya, saya mau menjawab dan bercerita. Tapi kalau udah mulai nanya ini benar atau enggak, saya nggak pernah menjawab. Saya juga malas jawabnya. Sama kan, pas dulu dong. Itu benar kejadiannya, true story. Dan kalian harus mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya kan, dari sebagai generasi penerus jangan lupakan sejarah dan harus mau belajar sejarah. Jangan hanya maunya ke mall, boleh sih ke mall boleh segala macam, cuman kita juga jangan pernah meninggalkan yang namanya sejarah Mas, karena kita bisa belajar dari pahlawan-pahlawan kita tentang bagaimana mereka berjuang mempertahankan negara ini gitu. Dan dia kan benar nggak kan? Gitu. Ada bela negaranya. Ya, gitu. Muda bela negara, keren lah kebanyakan. Cinta buatan Indonesia, kekayaan Indonesia luar biasa, benar nggak sih Mas? Dan satu hal, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah dipecah belah, diadu domba. Betul banget. Karena kita tuh harus sangat menghormati dan menghargai jasa pahlawan kita. Itu nggak hanya G30 ini dia ditarik ke belakang Mas, itu dari zamannya Ken Dedes, Ken Arok ya kan? Perang Belanda, perang Jepang, perang Belanda, benar nggak Mas ya? Sampai kita dimusuhi oleh negara kita sendiri komunis ya, PKI ya. Itu kan kita melihat perjuangan tumpah darah ya, para pahlawan kita. Benar nggak sih Mas, mengorbankan jiwa raga? Kan anak-anak saya cuma bilang jiwa raga tumpah darah ya. Tapi mereka nggak mengerti, ya kan Mas gitu. Nah inilah Indonesia berdiri karena mereka. Bukan hanya satu pahlawan loh, tapi sejuta pahlawan yang kalian harus tahu dan mau dipelajari supaya kalian nantinya bisa menjadi pahlawan-pahlawan Indonesia yang berikutnya. Jangan sampai stuck doang ya Mas ya, di tahun 65 gitu loh. Tapi kita harus menjadi pahlawan-pahlawan berikutnya yang bisa membanggakan negara Indonesia. Benar nggak sih? Betul, betul banget. Betul banget. Almarhum Pak Nas adalah Panglima
Kodam Siliwangi pertama. Nah, saya sebagai orang Sunda, orang Bandung, Jawa Barat, bangga dengan itu. Saya baca literatur dulu, oh ternyata beliau sebelum menjadi Kasat ya, Panglima Kodam dulu, gitu kan, lalu ikut perjuangan Roma, Bandung Lautan Api. Wah, benar-benar beliau itu pejuang, petarung, pahlawan. Tiga itu sudah klop lah di beliau, dan Jenderal Besar bintang 5. Bintang 5 hanya ada 3 di Indonesia, 6 di dunia. Siap. Benar ya Mas? Betul, Kalau betul. salah dikoreksi. Siap. Almarhum Panas. Iya. Lalu almarhum Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Besarnya jangan lupa Mas Siap. Bapak, karena punya 5 bintang dia harus besar. Siap. Jenderal Besar. Pokoknya itu hanya ada 3 di Indonesia ya. Iya. Almarhum Panas, Ya. almarhum Pak Sudirman, Betul. dan almarhum Pak Soeharto. Iya, betul. Oke, tentang Pak Nas itu nggak akan habis-habis kalau diceritain 2 tahun juga terus aja mungkin ya. Episode ya. Iya. Sekarang Kang Dimas, beliau ini saya nggak nyangka banget, Bobotoh. Pas tadi saya dapat informasi, Kang, ini cucunya Pak Dirman. Serius kata saya? Iya. Wah, alhamdulillah banget Kang. Pak Dirman itu kan idola saya. Maksudnya para pejuang-pejuang tempo dulu itu kalau di buku sejarah kan keren banget ya. Mereka berjuang atas nama bangsa, bukan atas nama diri sendiri. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Ya. Itu yang bikin saya bangga. Nah, di depan saya ini adalah cucunya Akang Damang. Gampang ya. Damang, kalau bahasa Indonesia itu apa kabar? Sehat. Sehat. Iya, ya. Mulainya dari mana ini? Abang kapan ketemu Mbak Ina? Ya, ini ya Kang. Jadi teman-teman ini agak unik ya. Agak unik, bener unik. Karena itu tadi disampaikan bahwa Siap. di Indonesia ada 3 jenderal besar. Siap. Kebetulan 2 jenderal besar jadi satu keluarga. Keluarga. Oh, Yang jadi unik juga. subhanallah. Ini kan jadi unik kan Pak Nas tadi juga ada dijelaskan bahwa itu Panglima Divisi Siliwangi pertama. Siap. Kemudian pernah jadi kasat, tapi sebelum jadi kasat Siap. wakil Panglima Besar Sudirman. Nah, itu dia. Jadi Panglima besarnya Pak Dirman, wakil Panglima besarnya Pak Mas Sudirman. Ya. Nah, sekarang kami kebetulan disatukan ya. Ya Allah. Iya. Keren, keren. Disatukan. Jadi memang tersisa satu ya belum ya. Nggak tahu kalau nanti anak saya jadi ya. Ada yang jadi tentara tidak? Kebetulan nggak ada. Ketemunya kapan, Jin? Ketemunya itu tahun berapa ya? 1994. Tanggal 19 September aku kayak itu ulang tahun. Langsung menikah nih. Jadi gini loh ceritanya, Mas saya aja cerita ya. Siap. Jadi gini, temennya Dimas namanya Andi. Siap. Mas Dimas namanya Andi. Sahabat kakak ini kakakku. Siap. Kakakku ulang tahun. Bawalah ini nih Mas Dimas di Ya. sini. Ya udah, dia melihat aku dan langsir. Oh, jadi Kang Dimas yang naksir duluan. Nggak apa-apa lah. Aman loh. Nggak apa-apa lah, coba duluan lah ya. Oke. Lanjut menikah setahun kemudian atau gimana? Nah, 6 tahun pacaran. Oh, 6 tahun, Bos. Lama, Bos. Lama, 6 tahun tunangan. Oh, setahun tunangan. Karena aku gitu lah, aku mau kerja dulu gitu. Kerja di mana, Ibu? BNI ya. BNI. Nah, dulu saya. Jadi aku dulu bilang sama beliau kan bilang, ayo kita berangkat kapan nih? Oke, aku mau lulus kuliah dulu baru ya sekarang. Ya, izin kuliah di mana, Bu? Trisakti, hukum. Trisakti, hukum. Pancasila itu. Oh, oke. Terus aku bilang, gue mau selesai dulu sekolah. Ya. Oke, selesai di sekolah. Ya. Ya udah, aku namanya dulu. Oke, gue mau kerja dulu. Dan lo harus kerja dulu. Ya, Gitu. iya. Oke, beliau masuk seknek. Aku bilang, oke masuk BNI. Saya masuk BNI. Oke, kalau gitu kita kenalan. Tunggu dulu. Ini ada waktunya dulu. Ya. Kan harus gitu dong, cowok harus menunggu ya. Siap. Aku bilang kita berdua harus makan dulu. Akhirnya, oh bener kan? Akhirnya tunangan dulu. Setelah tunangan kan aku baru dapat jadi pegawai tetapnya setahun kemudian. Oh, Jadi oke. baru kita 6 tahun ya. Baru menikah 94 tahun 2000 menikah gitu. Keren. Kita udah 30 tahun. Kang Dimas perjuangannya keren. Itu harus dicontoh. Kita 30 tahun nih. Emang bener sih dengan perjuangan. Ya. Perang 1, 2, 3 sudah kita lewati. Oh, iya. Sekarang berdamai. Dan bersyukur ya hidupnya ya. Ya. Hidup aja bersyukur. Uniknya adalah saksi nikahnya adalah Iya. saya
dari keluarga saya diwakilkan oleh Pak Presiden Abdurrahman Wahid. Oh, ya. Nah, itu disakit loh Pak. Opa cuti dari RSPAD tuh minta tolong sama dokternya, cuma 2 jam. Jadi selain musim ini, selain sejarah G30 SPKI, sejarah kemerdekaan kita. Iya. Oh, iya. Di ruang filming depan itu. Iya, tepuk tangan perjuangan. Baik, 24 tahun kawin, 4 tahun pacaran, itu perjuangan kan? Betul. Sekarang tinggal ke depannya adalah husnul khotimah. Amin, Amin, ya Allah. itu harapan kita semua. Hidup hanya bersyukur, sabar, sholat, bersyukur itu. Itu mah harapan semua muslim, Iya, Ibu, Bapak. Semua berharap husnul khotimah. Tua-tua yang baik lah. Ya, berakhir baik. Perjuangan tuh harus dipertahankan. Ya. Ya kan seperti NKRI. Ya. Betul. Izin. Iya. Ya. Putra putri berapa? 2. Yang pertama cowok kan, Davi Rismantio Nugroho. Rismantio itu juga ada artinya. Oh, apa? Dari petua saya, Pak Taufik Effendi Sudirman, pada saat itu dia memang malas nyari nama. Jadi saya namain Davi karena saya suka nama Davi. Rismantio itu dari Abdul Haris. Nasution, Riz dari Abdul Haris, Man dari Sudirman, Tio dari Radityo. Nugrohonya beliau. Kalau yang satu lagi itu umur 23 tahun. Kalau yang satu lagi bedanya 8 tahun. Namanya Keisha Luna Nadiandra Nugroho, perempuan. Nadia. Kalau lunanya dari bulan, saya senang sama bulan karena di dalam kegelapan itu kita pasti akan menemukan terang. Jadi habis gelap terbitlah terang. Jadi jangan pernah menyerah ya. Kita harus tidak boleh putus asa ya. Nggak boleh menyerah. Nah, ini saya mau tanya juga sama Kang Mas. Kang, cerita orang tua tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman yang membanggakan itu, gimana cerita orang tua Kang? Jadi kalau dari ayah ya, karena kebetulan kan saya kecilnya di luar negeri ya. Kebetulan ayah saya kerja di Kementerian Luar Negeri di Pajak. Jadi memang saya tahun Pakung ya, Iya, yang Kakung. Itu dari ayah. Ini ayah pun juga menceritakan tidak terlalu lengkap gitu. Tapi memang satu yang ayah saya dikenalkan oleh cucunya Pak Dirman adalah kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sholat di bawah. Karena memang Pak Dirman dan siapapun dia selalu sholat. Tidak masuk wudhu. Maupun mau sholat wudhu, mau enggak juga kalau ada. Mau tidur wudhu, mau apapun wudhu. Memang kalau dalam perjuangan Pak Dirman itu kalau menurut saya memang sangat gigih mempertahankan dan selalu ingin kita menghargai itu. Ya, makanya ya kita ketahui dalam sejarah juga kan bahwa Pak Dirman Sampai bertahan tidak mau jauh dari prajurit. Dimana waktu itu memutuskan perang gerilya ya beliau dengan kondisi paru-paru satu, beliau tetap ikut dengan prajurit. Nah itu dia. Semangatnya ya luar biasa. Jadi saya selalu banggakan perjuangan malah keluarga ditinggalkan semua. Bagaimana beliau harusnya istirahat selama paru-parunya dalam perawatan, tapi beliau tetap harus berangkat. Karena beliau juga sebelumnya guru agama ya. Iya, dari Muhammadiyah. Ya. Keren. Pantesan aja agamanya kuat karena berasal latar belakangnya guru agama Islam. Muhammadiyah ya? Muhammadiyah. Ya kan kalau Pak Dirman itu izin punya anak berapa ya? Pak Dirman itu cukup banyak. Jadi kalau mungkin teman-teman kalau dengar kaget. Jadi beliau masa perjuangan yang dalam usia relatif singkat. Jadi putranya ada 7, saya nomor 4. Jadi jaraknya antara ayah saya dan kakaknya cukup dekat 1 tahun dan 1 tahun. Mulia pulang gitu ya. Dan izin semuanya masih ada putra-putri Pak Dirman. Putra-putri Pak Dirman yang masih ada tinggal 3. Itu tante saya 2 sama 1. Justru kalau mengenai cerita-cerita Dirman itu om saya yang selalu diceritakan oleh Di mana beliau? tinggal di Jogja. Oh Jogja, nanti suatu saat saya ke Jogja. Silakan. Silakan.
SMP di sana Jogja. Mau berjalan? Iya. Kan masih ada anak beliau ya. Harus sejarah itu harus ditelusuri biar generasi sekarang tuh tahu oh ini loh keluarga besar Jenderal Sudirman. Nggak hanya digital aja, tapi kalau digital buka-buka sejarah juga. Benar kan Pak? Betul. Jangan cuma nontonin Netflix, K-pop, sementara sejarah ngeblank gitu. Ya, sekarang ya alhamdulillah ya keluarga mengucapkan syukur bahwa pemerintah telah menganugerahkan yang saya juga tidak dikenali lagi. Tapi sebenarnya Pak Iman itu senang disebut Panglima Besar. Panglima Besar. Gagah. Panglima Besar, Jenderal Sudirman. Cuma satu. Siap. Panglima TNI banyak. Iya, Panglima Besar cuma beliau. Iya. Jenderal Sudirman. Panglima Besar lebih dipertahankan. Siap. Walaupun alhamdulillah kita dapat Panglima juga. Berperjuangan itu tidak membohongi hasil ya. Betul. Allah Maha melihat nggak tidur. Jadi Allah yang angkat Pak Dirman dan Opa juga Pak Harto ya, perjuangan beliau semua itu kan luar biasa untuk negara ini. Jadi alhamdulillah Allah yang menggerakkan hati negara Indonesia ini untuk memberikan bintang kepada perjuangan. Saya malu hati, malu hati. Siapa saya tuh di depan ini para cucu-cucu pahlawan. Buat masyarakat Bandung, terima kasih ya tahun 2004. Oma saya sih yang meresmikan jalanan Abdul Haris Nasution. Luar biasa ya Allah, rakyat Bandung. Dari Cicahem ke sana itu menuju Jumbrung. Dekat Soekarno Hatta. Waktu itu sama Pak Masudi ya. Kami Pak Masudi, ada juga di Jalan Ibrahim Aji, sahabatnya Opa. Itu tempat tinggal saya. Jalan Kiara Condong diganti jadi Ibrahim Aji. Nah, benar. Begitu Opa juga menikahnya di Ciwidey. Oh, Ciwidey. Iya, gitu. Jadi makasih ya masyarakat Bandung. 2004 Jawa Barat udah langsung bikin nama Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution sebagai jalan utama. Terima kasih atas penghargaannya. Ditunggu Jakarta ya. Harusnya Jakarta segera ya. Beliau pahlawan, satu kata pahlawan, titik udah. Bandung Lautan Api kan lagunya ya? Iya. Halo Bandung. Karena yang menghanguskan lautan api kan Opa. Oh, keren. Bandung Lautan Api kan Opa. Siap. Iya. Mantap. Sebuah anugerah hari ini saya bertemu keluarga cucu tercinta dari para pahlawan revolusi Jenderal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pahlawan nasional. Saya mimpi apa ini? Keren. Tapi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Majen TNI Kunto Arepi Bowo. Bapak hatur nuhun. Sama Bapak tuh selalu ada cerita aslinya kok. Keren. Akang, Teteh, hatur nuhun. Terima kasih pisan. Saya sudah diterima di sini. Bobotoh, dimanapun kalian berada, supporter sepak bola di seluruh Indonesia ya, datangi Museum Sasmita Loka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Pelajari sejarah, jangan lupakan sejarah dari para pahlawan-pahlawan nasional Indonesia. Sok, silakan datang. Jalan Teuku Umar nomor berapa Ibu? 40, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, ramaikan museum. Sekolah manapun silakan datang ke sini. Kalau saya dulu waktu SD, rekreasinya ke museum, ke taman mini, hiburannya ke Ancol. Udah nggak ada lagi waktu itu Bu. Waktu itu nggak ada lagi. Mas, ini gratis ya. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa ke Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution itu kalian gratis. Terus ada guide-nya juga. Terus sekarang ada kafenya yang ini enak kan. Terus ada buku-bukunya Pak Nas. Dan jangan lupa ya Kang ya bahwa Pak Nas itu adalah salah satu jenderal terproduktif yang membuat buku autobiografinya sendiri dan menulis dengan tangan. Luar biasa dan bisa dipelajari buku-bukunya. Buku beliau yang dicontek sama pejuang perang Vietnam dan Amerika. Dan satu-satunya jenderal yang masuk Pentagon ya. Mantap. Mengajar di Pentagon. Keren banget. Dan masih banyak lagi. Jangan kalau penasaran datang ke Museum Abdul Haris Nasution dan ada kafenya dan kalian bisa duduk di kafe sambil baca-baca bukunya Pak Nas. Gak akan rugi karena kalian akan nambah ilmu yang luar biasa. Jadi pulang-pulang lihat museum, ngafe, bawa ilmu yang luar biasa, ya kan? Dan akan apa ya?
Lamun ieu mah naon bahasa Sunda nantinya. Tertanam dalam jiwa bela negara itu yang harus ditanamkan. Negarawan itu loh, gitu. Pak Panglima Besar. Jaga NKRI. Nah itu dia NKRI harga mati. Iya. Bela negara apa itu cinta negara Indonesia itu nomor 1 deh. Akang kayaknya ya gitu. Ya. Kita negaranya kaya kayak tadi Pak Habibie. Banyak apa negara Indonesia tuh kaya. Tinggal kita yang mengelolanya. Tadi pas Pak Ibi ngobrol saya langsung, aduh kayaknya kita satu visi misi kebangsaan karena kita kan udah ditanamkan kayak Pak Ibi, kami berdua ya. Mungkin yang lainnya juga ditanamkan orang tua kami untuk cinta Indonesia. Oh, Pak Gunto. Pak Gunto. Maaf ya, karena kakak kelas ya. Jadi kayaknya. Jadi Pak Ibi itu panggilan dari Bapak Maijen Kunto Ari Wibowo. Nama kecilnya Pak Ibi. Iya betul kan. Terus saya senang banget udah ketemu gitu, udah semuatan gitu ya. Kita berdua bisa ngobrol walaupun mau jemput anak tapi tetap semangat buat generasi penerus kita. Ya nggak benar sih kan, gitu kan. Hatur nuhun pisan. Akang, hatur nuhun. Sehat selalu. Doa terbaik buat kita semua dan semoga Allah memuliakan para pahlawan nasional, Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Semoga beliau-beliau itu diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau mau sholat di Cut Mutia ya, ini adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, ada aulanya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Jadi jangan lupa, habis ini kita sholat di Masjid Cut Mutia sambil melihat musik. Itu salah satu peninggalan Belanda juga loh, gitu. Jadi cucunya terus berpromosi tentang siapa lagi ya, legasinya hanya kita berempat dan semua yang harus. Siapa lagi itu kalau bukan keluarganya? Iya. Kayak gitu. Benar ya kan? Nuhun. Nuhun kan, makasih banyak ya. Assalamualaikum.